yang penting bisa nyanyi dulu nih. Okay. Nanti kan ada orang yang kayak kalau masuk Voksa kan biasanya belajarnya pakai partitur not balok nih. Banyak orang yang kayak udah takut aja gitu masuk Voksa karena baca not balok. Itu tenang aja, kita di Voksa tuh sama-sama belajar. Jadi kalau misalkan nggak punya basic baca partitur, di Voksa kita diajarin untuk gimana caranya baca partitur. Yang penting punya basic nyanyi dulu nih. Benar banget. Waktu itu jujur kayak aku tuh takut banget sekali masuk Voksa merasa kayak terjebak dengan partitur karena nggak ada yang ngasih tahu kan ini nyanyinya pakai partitur ya. Waduh, ini balok naik turun aja bedanya nggak tahu nih gitu kan. Terus ternyata makin kesini pelan-pelan diajarin kalau misalnya ada tanda ini berarti nafasnya berhenti setengah ketuk atau kayak suaranya makin lama makin pelan, suaranya makin lama makin tinggi gitu. Jadi ya gimana ya, nggak mentah-mentah mau terima enak. Betul. Tapi tetap ada prosesnya. Iya. Jangan kayak masuk bersama Ukrida. Bisa. Stand out, make some impact. Hai Kridian, apa kabar? Dari setiap episode mana nih yang kesukaan kalian? Kasih tahu ya. Oh ya, kalian tim YouTube atau tim Spotify? Lebih enak mana nih? Nah, teman-teman, selama ini kan gue udah notice nih kalau gue ini Voksa. Nah, gue mendatangkan teman gue yang bisa menjelaskan apa sih sebenarnya Voksa dan kayak biar kita lebih mengenal UKM Ukrida dan lain sebagainya. Halo teman-teman, di sini gue bareng Kak Christine. Hai Kak Christine. Halo. Apa kabar Kak Christine hari ini? Baik, puji Tuhan. Baik, oke. Nah, kalau boleh sebelum kita lebih lanjut, Kak Christine perkenalkan diri dulu dong. Oke, nama aku Christine. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi angkatan 2019. Di Voksa aku menjabat sebagai ketua Voksa. Aduh, nggak kuat. Ini ketua kita ya guys ya. Kalau selama ini ada yang gibahin ketuanya, ini ketuanya. Gibahin. Jangan. Banyak. Aduh, takut. Nah, Kaitin, kan Kaitin ketua nih, selama berapa periode kalau boleh tahu? 1 periode. Sebelum jadi ketua, Anda nggak jabatan sebelumnya? Atau langsung tiba-tiba ketua gitu? Oh, pastinya ada prosesnya. Oke. Awalnya pas aku masuk Voksa itu 2019. Di situ aku langsung menjabat sebagai bendahara 2. Terus pergantian kepengurusan aku naik jadi bendahara 1. Setelah dari bendahara 1 ada kepengurusan barunya, baru deh jadi ketua. Berarti gitu. Baru maba langsung join Voksa gitu ya kan? Iya, betul banget. Berarti Kak itu juga ngerasain perpindahan dari sebelum pandemi ke pandemi, pasca pandemi gitu? Iya, betul. Nah, sebelum ke situ, waktu awal masuk, Kak Iten tuh apa sih yang meneguhkan hati Kak Iten buat masuk ke Voksa waktu itu? Waktu itu, oh ya menarik, waktu itu tuh aku mau masuk Voksa itu karena aku ngeliat pas PSMB tuh kayak mereka nampilin tuh bagus banget gitu. Padahal pas aku nanya ke cuttingnya nih setelah udah masuk Voksa, mereka kayak itu sebenarnya penampilan mereka tuh yang kayak aduh sedih pas mereka turun panggung sebenarnya. Cuman aku yang ngeliat tuh kayak bagus banget. Sedih aja gitu. Bagus gitu ya. Gimana kan? Kalau full. Terus aku kayak ih bagus banget. Terus aku diajak lah sama temenku yang satu kelompok lah waktu PSMB. Ayo join Voksa yuk, ayo gitu. Terus aku tuh minder sama mereka tuh karena kayak suara mereka tuh kayaknya bagus-bagus gitu. Terus aku kayak aduh bisa nggak ya, tapi ya udahlah coba-coba karena bingung mau masuk organisasi apa gitu. Ya udah pas coba dari sekian banyak temenku satu kelompok yang daftar, ternyata aku yang kepilih. Ih takut. Iya, dan itu aku kaget banget. Kaget banget dan kayak pas itu karena aku yang diajak, aku jadi kayak nggak enak sama yang nggak keterima. Oh, justru yang ngajak malah nggak keterima. Ya Allah, sedih banget. Terus struggle-nya apa sih kaitan sama jadi pengurus bendahara 2, bendahara 1, tiba-tiba langsung jadi ketua? Itu tuh apa sih struggle-nya? Kalau pas jadi bendahara sih, bendahara 1 enak-enak aja sih karena kan masih dibimbing sama bendahara 1-nya kan. Cuman pas naik ke bendahara 2 karena aku yang jadinya memanage dan aku harus ngajarin ke bendahara 2-nya kan. Itu pun masih oke-oke aja dan kebetulan aku anak akuntansi, jadi kalau mengurusin perbendaharaan masih oke gitu. Cuman pas perpindahan dari bendahara ke ketua itu yang agak kayak oh my god, aku juga takut waktu itu kayak nggak percaya diri kan. Kayak nggak bisa lah, masa ya tiba-tiba jadi ketua gitu, nggak kepikiran. Cuman kayak ya udahlah coba dulu, siapa tahu bisa. Dan terus struggle-nya sama jadi ketua ini apa ya? Apa ya? Mungkin lebih ke waktu kali ya. Karena kalau misalkan di Voksa kayaknya kalau bukan di Voksa aja sih, mungkin menurut aku ya, kalau jadi ketua itu kita harus lebih
punya banyak waktu di organisasi itu dibanding teman-teman kita, karena biar kita bisa jadi contoh nih buat anggota-anggotanya. Kan orang bakal ngelihat misalkan ketuanya males-malesan atau ketuanya nggak ikut kegiatan ini, pasti anggotanya kayak ketuanya aja nggak ikut, berarti kita juga boleh dong nggak ikut. Makanya di waktu sih lebih tepatnya kesulitannya. Kalau dari segi kekeluargaannya, menurut Kak Itin Foxa tuh gimana sih? Aduh, kalau ngomong kebetulan Foxa itu punya apa ya? Bukan mau bilang kayak misi kali ya. Kalau Foxa itu rumah untuk kita pulang. Jadi aku join di beberapa organisasi dan aku ngelihat organisasi teman-temanku juga kayak kalau di Foxa tuh kayak kita tuh saling nerima sih lebih tepatnya. Kayak kita saling paham antara dia dan dia gitu. Jadi kayak pas kita tahu dia begitu, oh ya udah aja dia begitu. Dan kebanyakan cerita dari teman-teman Foxa nih di kelas merasa asing sama dia, tapi pas di Foxa itu yang kayak klop banget gitu. Iya benar. Iya kan? Kamu ngerasain nggak? Bener, ada tuh kan? Sama seseorang itu ya kan. Aduh, siapa tuh? Aduh, takut. Nah, kalau aku kan baru join juga kan, itu diajakin sama temen juga waktu itu sebelum Pes Parawi. Terus aku tuh nggak mau join organisasi banyak-banyak karena emang pengen nyari wadah buat berkembang juga, di sisi lain nyari temen juga gitu. Terus ketemu Foxa, awalnya tuh kayak aduh anak baru banget nih, mau gimana kan. Terus ternyata waktu itu ketemu sama Kak Itin yang waktu latihan pertama kali itu langsung ngerangkul gitu. Kayak, iya, Kak Itin masih lupa kan? Kayak langsung ngerangkul gini waktu itu, kayak aku bolong latihan kan, terus kayak merasa asing banget sama yang lain. Tapi kayak ada teman-teman dari suara lain, dari alto, dari tenor, bass itu langsung kayak, ini baru ya, kenal dong gitu. Jadi yang mau join Foxa boleh nih, di testimonial dulu. Gitu. Tapi kalau open recruitment langsung join ya, ini ketuanya nih. Aduh. Nah, Kaitin, kalau misalnya nih, ada yang baru mau join, itu step-stepnya gimana sih Kaitin? Oke, step awalnya tuh pasti daftar. Daftar dulu, terus nanti ketemu pelatih untuk seleksi. Setelah dites baru masuk. Nanti saat dia join itu bakal dipilah-pilah lagi. Misalkan dia masuk sopran, alto, tenor atau bass. Nah kalau sopran, alto itu untuk cewek. Jadi sopran itu yang suaranya tinggi untuk versi cewek. Kalau yang alto itu suara cewek versi rendahnya. Kalau yang tenor itu suara cowok versi tinggi, dan bass itu yang versi rendahnya untuk yang cowok. Oke, berarti waktu seleksi mereka juga selain nyanyi dites tinggi rendahnya nada masing-masing. Jadi pasti dites nih, oh dia cocoknya ke tenor atau bass nih. Jadi nanti saat nyanyi dia nggak nyampe nih suaranya. Nggak salah sasaran, nggak salah suara gitu. Nah selain syarat join Foxa itu bisa nyanyi, terus apa sih, pengen berkembang, ada nggak sih Kak syarat-syarat lain gitu? Lebih nggak ada juga sih sebenarnya. Yang penting bisa nyanyi dulu nih. Nanti kan ada orang yang kayak kalau masuk Foxa kan biasanya belajarnya pakai partitur not balok nih. Banyak orang yang kayak udah takut aja gitu masuk Foxa karena baca not balok. Itu tenang aja, kita di Foxa tuh sama-sama belajar. Jadi kalau misalkan nggak punya basic baca partitur, di Foxa kita diajarin untuk gimana caranya baca partitur. Yang penting punya basic nyanyi dulu nih. Benar banget. Waktu itu jujur kayak aku tuh takut banget sekali masuk Foxa, merasa kayak terjebak dengan partitur karena nggak ada yang ngasih tahu kan. Ini nyanyinya pakai partitur ya. Waduh, ini balok naik turun aja bedanya nggak tahu nih gitu kan. Terus ternyata makin kesini pelan-pelan diajarin, kalau misalnya ada tanda ini berarti nafasnya berhenti setengah ketuk, atau kayak suaranya makin lama makin pelan, suaranya makin lama makin tinggi gitu. Jadi ya gimana ya, nggak mentah-mentah mau terima enak, tapi tetap ada prosesnya. Iya. Jangan kayak masuk Foxa cuma nyanyi-nyanyi aja, tapi ada belajarnya juga. Bener. Dulu aku inget banget waktu kita ada training camp, aku inget pelatih kita Kak Keves tuh bilang, kalau misalnya nyanyinya gampang, berarti teknikmu salah. Ya, tapi kalau misalnya nyanyinya susah, teknikmu itu betul gitu. Jadi kalau kalian masuk Foxa, jangan mengharapkan hal-hal enak karena susah. Susah juga. Susah, tapi menurutku worth it sih. Begitu kita nyanyi, misalnya rekaman, kita nyanyi latihan direkam.
Terus begitu dengar ternyata, suaranya enak ya, ternyata ada harmoninya. Pas dipaduin semua suara tuh kayak enak ya, padahal pas gue nyanyi kok kayak biasa aja gitu. Atau kayak pas nyanyi sendiri per suara, kayaknya nadanya kayak nggak pas gitu. Tapi begitu jadi satu kayak, waduh ini bagus banget sih. Indahnya paduan suara. Bener. Nah, buat teman-teman yang misalnya nih, malu nyanyi sendiri atau kayak nggak pede, bisa alternatifnya Dian Foxa. Karena di situ kita rame banget. Nah, Kak Aitin, kita kan ngomongin Foxa. Sebenarnya Foxa itu apa sih kepanjangannya? Oke, Foxa itu kepanjangan dari Fox Arumkue. Apa tuh? Itu artinya suara emas dari Frida. Takut banget ya sih? Aku suaranya emas loh. Jadi kayak aku bangga sih pas kayak tahu sebenarnya arti Fox Arumkue Ukrida itu sebenarnya suara emas dari Ukrida tuh aku kayak wah, kebanggaan Ukrida juga nih. Maksudnya aku jadi anak Foxa pun ya jadi kayak wah ini tuh Ukrida punya loh gitu. Jadi kayak merasa spesial aja gitu di Foxa kayak gitu. Nah, berhubung Kaitin ada di sebelum COVID, pas COVID, dan after COVID, itu tuh apa sih Kak perbedaannya? Perbedaannya? Oke, yang pertama sebelum COVID, itu aku masih maba banget ya, masih belum tahu apa-apa. Aku yang cuman kayak ngikutin cutting aja kemanapun itu pergi gitu kan, ngalir aja. Dan di situ aku kayak yang ngeliat, karena dulu itu cerita-cerita orang memang cutting-cuttingnya itu yang berpengalaman di dunia paduan suara sebelumnya. Jadi saat mereka padus itu kayak sekali ngasih tahu langsung paham. Itu bedanya tuh yang kayak pas tiba-tiba kita ada COVID harus online kan. Dan yang paling beda dari semua organisasi saat online, Foxa itu kayak tiap hari tetap berproduksi, kita tetap latihan. Walaupun itu kita lewat Zoom atau juga Jimit gitu, tapi kita tetap latihan, tetap ada rekaman, misalkan ada acara kampus apa, dimintain Foxa tolong bikin rekaman dong, itu kita harus latihan. Jadi benar-benar selama pandemi pun kita tetap latihan dan kita tetap ikut lomba. Jadi kita tetap latihan setiap hari, setiap minggu. Latihannya lewat Jimit itu? Atau Jimit. Nggak sulit nggak latihannya? Waktu itu gimana dong? Sulit ya. Ya itu makanya dari situ yang tadinya anak Foxa banyak gitu kan jadi sedikit. Karena kan kayak kalau misalkan online kan itu orang harus punya kemauan sendiri gitu. Kalau nggak di-push pasti males deh. Apalagi bisa off cam, bisa tiduran gitu kan. Kan lebih nggak enak lagi kalau dia tidur tiba-tiba dipanggil. Terus coba nyanyi terus gue nggak denger kan mau ya. Jadi kayak dari situ berubahlah yang tadinya paduan suaranya banyak. Jadi sedikit nih seleksi orang yang ikut rekaman tuh kok jadi dikit gitu. Wah nggak beres kan. Tapi waktu itu aku belum jadi ketua, jadi aku yang masih kayak oke lah ikutin aja jalur ketuanya mau kemana nih, ya udah. Terus pas aku jadi ketua itu di akhir-akhir tahun 2000 berapa ya? 2021 ya. Nah pas aku menjadi ketua dipilih itu udah mulai yang kayak rumor-rumornya kita udah mulai offline. Terus udah mulai ada tag di kampus juga, udah boleh ke kampus waktu itu. Terus aku yang kayak langsung kayak di grup isinya tuh banyak banget. Isinya tuh sampai 70 orang. Waduh, keren banget. Tapi setiap rekaman tuh cuma nggak nyampe 20 orang. Coba bayangin dari 70 ke 20. Seperempatnya doang yang ikut. Itu pun seperempat itu pun udah effort yang bener-bener nge-push mereka banget. Terus aku pas aku dipilih sebelum dilantik, aku ngomong nih sama Kak Kevas nih, sama pelatihnya, aku kayak, Kak aku punya ide deh, aku pengen nanyain anak-anak Foxa yang di grup itu, mereka serius gak di Foxa? Kalau misalkan nih mereka gak serius di Foxa, mending keluar aja dari grup. Bukan berarti aku ngusir atau gimana ya, maksudnya daripada di grup itu rame, itu bakal lebih susah buat aku manage-nya gitu. Karena bakal kayak, kalau kita nge-tag orangnya langsung tuh kan lebih enak ya, dia lebih notice gitu. Akhirnya Kak Kevas pun bilang, oh iya tuh ide menarik gitu. Ya udah aku langsung bertindak, aku langsung ngechat cutting gitu juga. Aku chat cutting yang angkatan 2018, aku kayak maaf ya Kak gini kalau misalkan emang udah nggak bisa join di event-eventnya Foxa, mungkin kita pindah grup kali ya ke satu grup yang berbeda, biar yang di Foxa ini orang-orang yang mau serius. Jadi aku bisa lead mereka buat ikut event-event Foxa. Akhirnya itu semua tercapai, yang datanya 70 tersisa 28 orang. Dan puji Tuhan 28 orang itu akhirnya bisa aku lead dengan baik gitu. Bisa aku
maksudnya misalkan ada event aku bisa kayak siapa yang nggak bisa udah kelihatan gitu orang nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Alasannya jelas. Gitu. Emang Kak Itin nih katanya tegas guys kalau kalian masuk, tapi tegasnya bertujuan dengan baik kan Kak, Ya, biar ya emang kalau mau diproses ya harus mau ikutin step-stepnya gitu. Karena kan mereka alasannya gini, online latihan Voksa online tuh nggak enak gitu. Maksud aku ya lu kalau mau yang enak aja, yang gak usah berorganisasi gitu. Kalau mau berorganisasi kita susah seneng tuh bareng-bareng. Benar. Nah waktu itu kan udah ada rumor kita mau gathering, mau lomba. Kayak ini orang-orang nanti tiba-tiba mau ikut gathering nih. Aku nggak mau kayak gitu, justru kasihan ya orang-orang yang udah setia sama Voksa. Terus mereka yang tiba-tiba ucuk-ucuk datang langsung ikut ke proker yang enak gitu. Makanya aku langsung pilah-pilah nih yang nggak itu udah bye. Gitu. Nah, setelah ada transisi dari sebelum COVID sampai sekarang, event apa sih yang menurut Kak Itin itu paling menarik buat Kakak atau berkesan banget buat Voksa? Oke. Aduh, kalau ditanya yang paling menarik, semuanya menarik deh. Karena mungkin tiba-tiba yang kegiatan kita tadinya online, tiba-tiba langsung ke offline. Jadi kayak langsung berbeda dan aku yang langsung mimpin gitu kan. Dari mulai gathering 1 di puncak, terus datang lagi ke lomba apa tuh? paduan suara mahasiswa nasional. Oke. Itu masih online sih, cuman kita tag-nya secara langsung. Cuman hasil tag kita yang dikirim ke dinas gitu. Terus abis dari lomba itu kita persiapan buat Pesparawi. Tapi sebelum Pesparawi kita ada training camp 2 dulu. Oh iya, aku ada tuh di situ. Iya, baru ke Pesparawi. Kalau mau ditanya yang paling berkesan sih, Pesparawi berkesan banget. Tapi gathering 1 juga berkesan banget karena kayak orangnya tuh yang kita nggak pernah ketemu. Karena waktu itu habis COVID banget habis COVID banget gitu. Makanya tujuan waktu itu kita gathering di awal karena kita mau lomba nih, gimana kita mau lomba tapi kita tuh belum saling tahu nih sebenarnya ini kayak gimana. Jadi kita gathering dulu, itu pun berkesan banget buat aku. Dan aku dari awal masuk sampai sekarang baru kali ini ikut gathering dan baru kali ini lomba offline. Makanya kayak tertarik banget dan wah gila sih, pas Pesparawi itu pecah banget. Ada kamu kan? Ada. Itu berkesan banget karena kayak baru banget join tiba-tiba udah diajak Pesparawi tuh kayak waduh apa. Justru kamu anggota yang direkrut khusus untuk masuk juga Pesparawi gak sih? Malu banget. Iya, waktu itu apa ya? Anugerah sih menurut gue karena apa ya, Kak? Waktu itu kan kayak kalau nggak salah aku direkrut tuh waktu libur. Iya tiba-tiba langsung diajakin join. Tan mau nggak join buat Pesparawi nih? Gitu kayak oke. Kira Pesparawi itu apa ya? Ternyata sebesar itu eventnya. Dan waktu itu pas aku ingat banget waktu mau audisi, Intan kayak beralasan gini, aku nggak bisa loh. Nggak alasan tuh Kak, itu karena aku lagi keluar kota, lagi di kereta itu posisinya. Terus aku yang kayak, dan aku kayak orang-orang, aku dengerin orang kayak bagus loh Kak dia gitu. Jadi kayak nggak mau nyanyiin juga, ya udah deh ikutin mau kamu aja. Iya, gitu. aku Akhirnya gitu kamu kayak sendiri kan audisinya. Iya, yang lain tuh bilang, iya kita audisinya rame-rame. Dan itu tuh aku audisi waktu itu ingat banget jam 8 terus nunggu pelatihnya karena pelatihnya mati lampu. Ya ampun, iya. Terus aku tuh kayak merasa emang apa sih audisinya kayak gimana sih kok sampai sengotot itu gitu. Emang nggak bisa apa voice note suara doang gitu. Oh ternyata ada ngukur tinggi rendahnya suara, makanya harus hadir. Nah ngomongin Pesparawi, emang apa sih yang bikin Pesparawi itu berkesan banget buat Kak Itin? Tadi kan Kak Itin bilang berkesan banget. Pertama, Pesparawi itu event besar dan event yang ditunggu-tunggu kampus juga justru. Oh ya? Malah kampus tuh yang kayak harus ikut ini ya gitu loh. Karena itu event bergengsi juga kan. Dan kebetulan itu tuh banyak yang daftar, tapi yang keterima tuh 40 kampus. Kan seleksi dulu tuh sebelum kita ikut lomba. Iya, ada seleksinya. Terus dari sekian banyak universitas di Indonesia, ternyata Ukrida tuh lulus seleksi administrasi gitu. Jadi kayak pas kita lulus seleksi administrasi, aku kayak happy banget, istilahnya dari sekian banyak univ kita bisa ngalahin beberapa orang masuk dalam 40 itu kan. Benar. Terus kayak waduh harus mantep nih gitu kan. Terus pas tiba-tiba kita mulai latihan, persiapan, tahu lagunya. Akhirnya kayak oke nih, tapi kita bisa bersaing nggak ya? Karena kan rumor-rumor dari orang kayak harus bawa pulang gold nih gitu kan. Terus kayak kita jadi tertantang nih harus bawa pulang gold, tapi gimana caranya gitu.
saat itu pun orang-orang masih ada yang kuliah online gak sih? Iya. Terus kita yang kayak harus nge-push satu orang kayak kita harus datang ke kampus buat latihan offline. Kayak susah gitu ya. Itu PR ketuanya lagi, itu harus chat satu-satu, ayo harus latihan Foksa kayak gitu. Itu PR-nya. Terus apa lagi Kak? Dan terus pas kita udah datang di Pesparawi nih, udah ke Semarang kan, Pesparawinya di Semarang nih. Pas kita ke Semarang itu gila, baru lihat kekeluarganya di situ di saat yang aku pada opening, terus yang kalian masih di hotel, dan di hotel kalian katanya nangis-nangis, ada yang udah mulai putus asa karena ngelihat openingnya yang sangat wow banget gitu. Aku merasa yang kayak, tapi di situ kita yang saling semangatin kayak kita bisa loh, kita bisa bersaing. Apalagi aku yang datang langsung ke sana tuh aku kayak ngelihat, oh sebenarnya Foksa kita bisa loh bersaing sama mereka-mereka, jadi nggak perlu khawatir gitu. Nah pas di situ kayak langsung terbakar nih jiwa-jiwanya anak-anak Foksa. Akhirnya pas yang after abis itu kita latihan, itu yang bener-bener yang kayak kamu ngerasain gak? Iya, ngerasain banget. Pas kita latihan tuh kayak bener-bener semua yang tadinya jogetnya malu-malu, langsung kayak lupa diri gitu. Ya udahlah gitu. Mau malu-malu sekalian. Toh kan rame-rame kan, gak ada yang di highlight kan. Nah iya itu, terus ya udah kita latihan, terus di sana beberapa hari kita uji coba panggung, terus kita sharing, ada lagi ngerayain ulang tahun Foksa, kan makin dapet tuh keluargaannya kan. Makin rame gitu, makin satu. Terus pas saat kita tampil, pas kita turun, kita bukan mau sombong tapi kayak at least itu penampilan yang terbaik dari setiap kita latihan gak sih? Iya, kayaknya iya. Kayak kita latihan gak pernah sebagus itu. Tapi pas dipacu adrenalin juga kan, gugup, terus kayak yang apa ya, waktu itu aku ngerasain banget kayaknya suara itu, nada itu aku gak nyampe. Tiba datangnya Pesparawi kayak, loh kok gampang gitu, kok bisa? Anugerah Tuhan sih. Itu kayak, terus yang turun panggung pada nangis. Iya, aduh kita saling kayak apa ya, saling pelukan, saling menguatkan. Udah kayak gini, udah kasih yang terbaik. Karena emang buat ke Pesparawi itu pengorbanannya banyak banget sih. Banyak banget. Susahnya tuh kayak banyak banget. Oke, Kaitin, move on dari Pesparawi nih. Kemarin kayak yang udah aku spill, Foksa tuh mau ada sesuatunya itu apa sih Kak? Aduh, oke. Kebetulan nih kita lagi persiapan buat mini konser. Mini konser kita di tanggal 18 Maret nih nanti. Terus? Jadi saat ini kita memang lagi bener-bener persiapan dari nol, yang kayak mulai foto-foto, mulai persiapan lagu, karena kita bawain lagu nggak satu lagu doang tentunya. Ada berapa tuh Kak? Spill gak ya? Rahasia dong, masih rahasia. Nanti kita spill. Makanya datang dong. Gimana Kak cara datangnya? Datang nanti tinggal beli pesan tiket. Kebetulan untuk mahasiswa Ukrida itu tiketnya 25.000. Untuk luar mahasiswa Ukrida 30.000. Murah banget. Murah banget. Di mana sih tempatnya Kak? Kampus 2 Ukrida, auditorium Kampus 2 Ukrida. Oke, bisa tuh dicari dari sekarang. Kosongin jadwalnya kayaknya hari Sabtu ya? Betul 18. banget. Sore lagi jam 6. Itu pas weekend lah, yang nggak ada partner malam minggu boleh tuh nontonin kita konser ya kan. Siapa tahu dapat jodoh di situ kan. Siapa tahu dapat jodoh, siapa tahu tertarik juga. Iya, bisa loh. Ya kan? Nah, Kaitin, ada nggak sih pesan buat teman-teman yang kayaknya lagi galau nih, join gak ya? Apa sih pesannya? Oke, pesan buat mahasiswa Ukrida yang saat ini lagi galau atau yang saat ini belum punya organisasi nih tapi mau sibuk nih, mau ikutan sibuk karena ngelihat anak organisasi kayaknya enak gitu kan. Nggak cuman kuliah pulang ya. Nah, mau masuk Foksa gampang teman-teman, jangan khawatir di Foksa nanti senioritas lah. Di Foksa nanti dia cuma berteman sama orang-orang itu, enggak, bener-bener enggak. Maba yang masih baru aja nih, kita bisa udah yang kayak udah kenal lama. Intan masih baru aja, aku kayak kadang anggapnya kayak dia kayak udah lama banget di Foksa gitu. Bener banget guys. Terus. Jadi tenang aja guys, masuk Foksa itu gampang, yang penting bisa nyanyi dulu, bisa nyanyi aja. Sisanya nanti kita pelajarin bareng-bareng gitu. That's right. Nah, segitu dulu perbincangan kita hari ini. Gimana nih teman-teman yang tertarik join Foksa? Bisa lihat-lihat tuh stalk di IG-nya Foksa. Apakah IG-nya? @Foksa Ukrida. Nah, di situ pantengin terus, siapa tahu Foksa lagi open apa ya? Rekrutmen. Nah, teman-teman, jangan lewatkan episode-episode lainnya yang tentunya menarik. See you next time. Bye-bye.